Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh maghfirah ini. Di bulan Ramadan kali ini kita masih diselimuti suasana kondisi COVID-19. Kalau kita perhatikan, pandemi COVID-19 merubah orientasi kehidupan manusia yang selama ini kita sangat bersifat materialistik, yang selalu mengagung-agungkan materi dan simbol-simbol materi secara berlebihan yang didukung oleh sistem kapitalisme dunia. Kesuksesan seseorang selalu dilihat dari materi dan simbol-simbol materi yang dimiliki. Kesuksesan suatu negara juga dilihat dari seberapa besar materi yang mereka miliki. Kondisi ini membuat orang, masyarakat selalu mencari harta dan mengejar harta dengan bekerja keras. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk pengejaran materi tersebut. Bahkan saat ini kita lihat tidak sedikit orang sudah kehilangan rasa religiusitasnya. Tidak sedikit pula orang sudah kehilangan rasa solidaritas sosialnya, kepedulian sosial yang menurun. Banyak orang mencari dan menumpuk harta secara tidak halal, korupsi, mencuri, dan sebagainya. Bahkan kejahatan meraja selama ini. Semua ini pada esensinya orang mengejar status sosial dengan penumpukan harta itu. Semakin tinggi materinya, maka semakin tinggi pula status sosialnya. Itulah sebabnya banyak orang menumpuk harta itu agar dilihat oleh orang lain bahwa dirinya sukses. Kemudian begitu COVID hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat dunia, bahkan di tengah masyarakat Indonesia, memaksa negara sibuk membuat satu keputusan atau membuat satu kebijakan publik yang hampir sama dari seluruh dunia, yakni melakukan kebijakan lockdown, kemudian melakukan semacam, kalau di Indonesia itu adalah PSBB, adalah pembatasan sosial berskala besar. Bahkan kita dengar juga semacam physical distancing. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat kantor pemerintah, universitas, perguruan tinggi, dunia industri melakukan berbagai pola di dalam kehidupannya. Universitas lalu melakukan kuliah dengan daring, industri melakukan banyak PHK dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Kemudian kalau di dunia kantor kita dengar dengan istilah work from home, WFH, di mana banyak orang bekerja di rumah. Dan sehingga banyak orang yang memiliki waktu besar, waktu luang yang tinggi. Di saat seperti itulah dipaksa oleh keadaan itu manusia atau orang
itu berpikir, merenung, berkontemplasi tentang hakikat dirinya sebagai manusia. Dalam merenung hakikat dirinya itulah banyak orang bertanya bagaimana hubungannya dengan Sang Pencipta, bagaimana hubungannya dengan sesama manusia, dan bagaimana hubungannya dengan alam. Telah banyak kita lihat setelah COVID itu menyebar ke seluruh dunia dengan cukup kuat, maka banyak manusia mulai berpikir ulang kembali tentang arti pentingnya penghambaan manusia kepada Al-Khaliqnya. Kalau di dalam Islam kita seringkali mendengar, kita seringkali melihat, dan kita juga punya satu kepercayaan bahwa di dalam Islam penghambaan manusia itu secara mutlak kepada Sang Pencipta. Karena kalau kita di dalam sholat, kita selalu mengatakan, menyebut kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian di saat kita sholat, kita selalu baca Al-Fatihah. Dalam satu ayat kita seringkali kita selalu menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Oleh karena itulah manusia yang namanya hamba Allah ini mulailah berdialog dengan Sang Penciptanya lewat sholat, kemudian lewat zikir dan berdoa. Dengan adanya komunikasi dengan Allah itu, hati kita akan merasa tenang dan hati kita akan merasa bahagia. Maka muncullah tumbuh jiwa tawakal kepada Allah, artinya menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada Allah dengan tetap berusaha dan berikhtiar. Dalam ajaran Islam, mencari karunia Allah atau mencari harta itu adalah satu kewajiban dengan sikap qanaah, menerima apa adanya dengan tetap harus berusaha. Karena di dalam Islam kita bisa melihat di dalam surat di Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya kurang lebih carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Dalam Islam, di dalam Al-Quran, yang namanya hari akhir, dunia akhirat itu lebih utama daripada dunia. Yang kita dalam surat Ad-Duha ayat 4 disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh hari akhir atau akhirat itu lebih baik bagimu daripada di permulaan atau dunia. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa inna dzarul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Oleh sebab itulah orang-orang Muslim selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.